Bisnis plan pojok kreatif beranggotakan Krishna Andriansah dengan NPM 004, Hasyiulan Firdaus Millennium dengan NPM 013, Prasetyo Devantara Hadi dengan NPM 030, Rengga Kurniawan dengan NPM 035, Muhammad Faldi Harismanda dengan NPM 038. Ini merupakan cerita dari pojok kreatif, merupakan usaha yang menawarkan produk dan jasa desain grafis. Pojok kreatif merupakan pemasarannya di dunia online maupun offline. Variasi produk pojok kreatif berupa poster, case HP, ilustrasi wajah, dompet, dan lain-lain. Pojok kreatif memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan produsen lain, yaitu di mana seluruh produk pojok kreatif bersifat custom, sehingga dapat dibuat berdasarkan selera dan keinginan dari konsumen tersebut. Tidak hanya dengan menawarkan desain yang unik, namun konsumen dapat memilih bahan serta ukuran dari produk yang diinginkan. Dengan para pendirinya adalah merupakan anggota dari kelompok 2, yaitu nomor 1 Muhammad Faldi Harismanda sebagai founder, Hasyiulan Firdaus Millennium sebagai CEO founder, yang ketiga Rengga Kurniawan sebagai kepala produksi, Prasetyo Devantara Hadi sebagai desainer, Krishna Andriansah sebagai desainer. Pojok kreatif bergerak di bidang desainer jasa pembuatan logo, kartu nama, ID card, poster, kaos, dan lain-lain. Dengan berjalannya waktu, pojok kreatif akan semakin berkembang dan menjadi desainer terbaik di Indonesia. Visi dan misi dari perusahaan kami adalah visi menjadikan digital marketing agensi Indonesia yang terpercaya, profesional, dan berorientasi pada hasil yang diinginkan oleh klien. Misi dari perusahaan kami adalah memberikan hasil yang terbaik pada klien dengan berfokus pada strategi yang efektif, tepat sasaran, dengan biaya yang terjangkau. Untuk tujuan dari perusahaan kami, yaitu yang pertama adalah mendapatkan laba, karena ini merupakan tujuan utama seorang berwirausaha. Yang kedua, memberikan variatif pada bentuk brownies umumnya. Yang ketiga, mencapai penjualan yang melebihi target. Selanjutnya, keunggulan usaha. Produk usaha ini memiliki keunggulan. Nomor 1, berkualitas dan terjamin keasliannya. Nomor 2, hasil desain yang memuaskan. Nomor 3, memiliki bermacam variasi desain yang terbaru. Nomor 4, garansi desain sampai 10 kali revisi. Nomor 5, gambar yang dihasilkan vektor maupun bitmap. Nomor 6, keep data sampai 1 tahun. Alat yang digunakan berupa hardware dan software. Hardware berupa laptop, komputer, pen tablet, server, dan kamera. Software berupa software desain dan software edit video. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu membahas tentang analisis pasar. Nah, di dalam analisis pasar ini terdapat yang namanya SWOT. Apa itu SWOT? Jadi SWOT itu adalah akronim untuk kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari lingkungan internal maupun eksternal perusahaan. Faktor internal. Nah, di dalam faktor internal ini terdapat kekuatan dan kelemahan. Apa yang dimaksud dengan kekuatan itu, yaitu bagaimana kita menunjukkan keunggulan produk, keterampilan, dan keahlian untuk mengedit dan mendesain permintaan dengan baik. Sedangkan kelemahan yaitu kita yang belum banyak berpengalaman berani untuk memulai usaha yang sangat minim ini. Kemudian faktor eksternal. Nah, di dalam faktor eksternal ini terdapat peluang dan ancaman. Apa yang dimaksud dengan peluang? Yaitu banyaknya
anak muda dan ruko-ruko, sehingga permintaan akan produk spanduk dan baju kaos meningkat, dan usaha percetakan ini masih belum banyak berdiri. Sedangkan ancaman yaitu banyaknya pengusaha yang mulai melirik usaha ini, dan mereka menekan harga jual murah untuk menarik pelanggan. Selanjutnya adalah aspek pemasaran. Pojok kreatif dapat dikategorikan sebagai perusahaan B2C atau business to customer, di mana tidak menggunakan distributor melainkan berinteraksi langsung kepada konsumen dalam memasarkan barangnya. Untuk memperkenalkan barangnya, biasanya menggunakan jasa para influencer ternama di Indonesia agar dapat mendapatkan exposure yang lebih tinggi, dengan rincian sebagai berikut: melalui media sosial networking, yaitu Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube, dan media cetak, brosur, dan kartu nama. Selanjutnya, sales promotion, bazar, dan expo. Untuk target pasar produk dari pojok kreatif yaitu anak-anak remaja di kalangan ekonomi menengah ke atas, terutama yang sering menggunakan handphone atau online, usia dewasa, wirausahawan, dan keluarga muda. Targetnya berusia 15 tahun sampai dengan 45 tahun. Kemudian pelayanan prima. Pelayanan prima memiliki 3 konsep utama, yaitu konsep attitude atau sikap, yaitu pelayanan dengan sikap pikiran yang positif, pelayanan dengan sikap-sikap yang menunjukkan penghargaan, kemudian pelayanan dengan mengusung penampilan yang serasi. Kemudian konsep attention atau perhatian, yaitu mengamati seksama perilaku dari pelanggan, kemudian memberi perhatian secara penuh pada pelanggan, lalu mendengar juga memahami kebutuhan si konsumen atau pelanggan. Kemudian konsep action atau tindakan, yaitu mewujudkan kebutuhan dari si konsumen, kemudian mengucapkan terima kasih.